danger. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian baik-baik aja. Dan kalau nggak baik, maka mudah-mudahan cepat baik. Amin. Jadi di kesempatan kali ini, saya akan merekomendasikan sebuah game, ya, yang kalian lihat trailernya barusan, yaitu judulnya adalah game Exhiles Far Colony. Game ini bergenre open world RPG, third person shooter, juga bisa jadi FPS kalau kalian mau, dan offline. Jadi buat kalian yang sakit, nggak bisa gerak, kalian bisa main game ini buat ngeluangin waktu. Dalam hal storyline ini cukup panjang, bagus lagi kalau kalian mendalami sedikit ceritanya. Nah, kalau buat kalian yang sehat, nggak ada kuota, males beli kuota, belum ada uang beli kuota, bisa tanggung-tanggung main aja dulu game ini. Panjang loh, puas juga kalian, insya Allah. Jadi ini adalah game buatan dari Crescent Moon Game. Buat kalian yang nggak tahu, Crescent Moon Game itu adalah developer game. Sudah banyak game-game terkenal yang dikeluarkannya, seperti Aralon Forge and Flame, juga Ravensword Shadowland. Jadi sekilas tentang game ini, kalian di sini berperan sebagai prajurit, dimana kita bukan di bumi lagi. Ini bercerita tentang kehidupan manusia yang sudah berpisah dari planet bumi dan sudah menemukan planet yang baru. Jadi di sini diceritakan kita pada tahun 2375, dan ya, kalian jadi prajurit, kalian ikut misi, nanti bakal ada bentrokan sequence di suatu tempat, ya, sebagainya, dan ini. Jadi selanjutnya saya juga punya sedikit tips untuk kalian, mungkin nggak sedikit. Ayo kita langsung masuk saja ke intro. Jadi sebagaimana game RPG lainnya, kalian bisa pilih untuk jadi male ataupun female, kalian bisa jadi pria ataupun wanita, dan kalian bisa pilih berbagai macam gaya. Dan selanjutnya, juga seperti game RPG lainnya, kalian bisa memilih profesi. Di sini yang tersedia adalah soldier, infiltrator, dan adept. Soldier itu prajurit, infiltrator itu penyusup, dan adept itu semacam orang super pintar gitu. Jadi di sini soldier yaitu orang yang terlatih secara combat dan spesialisasinya dalam menggunakan senjata-senjata berat. Skill bonusnya adalah rifle dan balistik. Balistik itu semacam bazooka. Dan kemampuan spesialnya adalah kinetic blast, dimana kalian bisa mengeluarkan semacam gelombang yang memberikan damage kepada lawan. Dan infiltrator adalah mereka yang terspesialis, yang spesialisasinya dalam hal menyusup, stealth, melakukan diam-diam, dan scope rifle seperti sniper. Spesialnya adalah cloak, dimana kalian bisa menjadi invincible untuk beberapa saat. Dan tambahannya adalah di pistol dan scope rifle, tadi semacam sniper. Yang ketiga adalah adept. Ini adalah player yang menggunakan semacam kekuatan psycho gitu, nggak ngerti juga. Pokoknya kemampuannya di sini spesialnya adalah time warp, dimana kalian bisa memperlambat waktu sekitar kalian sehingga kalian bisa membidik dengan tepat dan juga bisa menghindar. Kelebihan bonus skillnya adalah pistol dan bom.
semacam granat. Sekali kalian masuk ke gamenya ya seperti biasa bakal ada tutorial, tinggal ikutin aja tutorialnya. Dan ya yang spesial tentang game ini salah satunya adalah kalian bisa bermain sebagai TPS ataupun FPS, first person shooter ataupun third person shooter, tergantung keinginan kalian. Selanjutnya di sini soal senjata juga. Di sini senjatanya tidak menggunakan peluru tapi menggunakan energi. Jadi kalaupun kalian tidak mereloadnya, tidak menekan di sini untuk mereload kalian tinggal tekan saja, dan untuk mengganti senjata kalian pertama harus masuk ke inventory, kemudian tekan link di macam-macam senjata itu. Jadi waktu kalian keluar kalian tinggal gesek-gesek aja, udah pindah dia. Di sini untuk mereload menggunakan power cell. Tapi kalau kalian mau hemat power cell ya cukup waktu sebelum energi menjadi 0 kalian ganti senjata dan tembak lagi dengan senjata yang lain. Kemudian tembak lagi dengan senjata yang lain dan balik lagi, maka energinya bakal terisi sendiri. Banyak habisnya energi tergantung senjata yang kalian pakai. Di sini juga ada fuel cell, jadi kalian bisa naik kendaraan dan kendaraan itu bisa habis minyak. Nah, kayak GTA nih. Dan ya untuk mengisinya kalian tinggal, nanti waktu habis dia bakal ada tulisannya refuel di atas dan kalian tinggal tekan fuel aja, maka fuel cell kalian akan kurang 1 dan energi kendaraannya akan kembali menjadi 100. Di sini juga ada state atau status. Jadi kalian bisa melihat level kalian, bisa melihat HP kalian, juga di bawah HP ada XP kalian. Dan di sebelah kanan ini ada berbagai macam senjata. Inilah yang membuat perbedaan waktu kalian, selain special skill yang membuat kalian berbeda saat kalian memilih antara satu profesi dengan yang lain. Kayak misalnya kalian pilih adept, maka di sini yang akan bertambah adalah pistol dan bom atau granat eksplosif. Poin dasarnya semuanya 10. Dan untuk meningkatkan skill ini kalian bukan butuh naik level, tapi kalian cukup sering-sering menggunakan senjatanya saja, maka poinnya akan naik sendiri. Semakin banyak skill, semakin tinggi skillnya, maka semakin besar damage-nya. Ingat itu baik-baik. Dan selanjutnya di sini ada talent. Jadi kalian akan mendapatkan 1 talent point untuk setiap kali kalian naik level. Dan untuk yang pertama ini tergantung karakter yang kalian pilih ya. Kayak infiltrator yang pertama ini bakal jadi cloak, buat adept bakal jadi time warp, dan buat soldier bakal jadi kinetic blast. Ini menambahkan kayak cloak, menambahkan detik kalian jadi invincible, untuk adept menambahkan detik kalian menjadi slow motion, dan untuk soldier ini menambah damage dari special attack kalian. Di bawahnya ada akrobatik, itu untuk menambah tinggi lompat kalian. Di bawahnya lagi ada quickness untuk menambah kecepatan lari kalian. Lumayan dibutuhkan, soalnya kalau nggak bosan juga nengoknya lari. Ini open world loh, besar mapnya. Selanjutnya ada toughness. Ini sangat penting, sangat direkomendasikan untuk diisi terlebih dahulu, soalnya ini soal regenerasi darah kalian. Selanjutnya ada engineer. Kayak saya bilang, tergantung senjata yang kalian pakai, maka kadang semakin banyak, kadang semakin sedikit penggunaan energinya. Kalau kalian pakai ini, maka ini akan sangat menghemat energi dan kalian bisa menembak lebih banyak. Yang terakhir adalah teknologi. Bagi saya tidak terlalu penting. Ini membuat regenerasi special skill kalian lebih cepat, cooldownnya lebih cepat. Oke, jadi di game ini juga ada musuh yang bisa kalian temui di tengah-tengah padang pasir. Lumayan untuk naikkan level kalian. Jadi melawan musuh-musuh ini juga ada triknya. Ada saat kalian mau ngeker kalian membidik beberapa posisi dari tubuh mereka, maka armor mereka akan melemah. Kalian bisa melihat sendiri di atas itu armor mereka 40 dan terkadang turun jadi 4. Terkadang armor dari 50 turun jadi 10. Dan keker waktu armor mereka rendah. Jadi cari
sebisa mungkin tubuh bagian yang lemah itu. Dengan begitu kalian bisa membunuhnya dalam waktu sekejap. Dan dari monster-monster ini akan jatuh yang namanya Carbonates. Carbonate ini di sini inilah yang bisa kalian jual untuk membeli senjata-senjata, untuk membeli persiapan-persiapan. Jadi sekalian kalian membunuh mereka, kalian bisa meningkatkan level, sekalian mendapatkan uang. Bagusnya jangan dilewatkan kesempatan bagus ini. Di sini juga kalian akan menemukan wreckage atau kayak tempat rosokan gitu, bekas-bekas pesawat rusak atau jatuh kayak mana gitu. Di sini kalian akan banyak menemukan blueprints. Oh ya, buat kalian yang nggak tahu, blueprints itu berfungsi untuk mengupgrade senjata. Semakin kalian upgrade senjatanya, semakin kuat juga damage-nya. Tapi ya lebih bagus bergantung di skill aja, tapi itu juga penting. Di wreckage sering ditemukan kayak itulah fuel cell, power cell, sama blueprints. Jadi bagusnya jangan dilewatkan. Dan kalian juga bisa menemui mercenary silo. Kalian cukup cari pintu masuknya saja, dan di dalam sini kalian akan melawan beberapa bandit dan akan mendapatkan resource yang membuat kalian puas. Jadi kalian tidak terlalu perlu kalau soal membeli power cell ataupun fuel cell, nggak terlalu perlu karena kalian bisa mendapatkannya di tempat-tempat ini. Dan cuma untuk saya peringatkan aja, kalian bakal banyak dari misi-misi, kemudian kalian akan banyak kembali ke Fire City, New Fire City yang terletak di Delta Sector. Jadi untuk menandakan Delta Sector, kalian ingat aja Delta Sector terletak di samping Gamma Sector. Kalian cari Gamma Sector, habis itu kalian belok aja ke sebelah kanannya, atau ya pokoknya di sekitar Gamma Sector. Itu salah satu poin yang harus diingat, karena di sini kekurangannya nggak ada map. Dan selanjutnya di sini ada primary mission sama side mission. Side mission bisa kalian dapatin dari waktu kalian kayak masuk ke Delta itu, kalian bakal jumpa Nomad Village. Di situ kalian bisa jual beli barang. Mereka juga jual senjata yang bagus, jadi beli aja senjatanya. Kalian bisa bicara sama siapa aja, terkadang mereka punya misi, jadi tekan yang bawahnya sebelum trading. Juga kalian bisa dapat informasi kayak bakal ada misi dimana kalian disuruh mengumpulkan karbonat, dan waktu kalian mengumpulkannya dan memberikan kepada mereka, mereka akan memberikan kalian XP juga poin atau uang di sini. Tapi ada juga yang bentuknya bukan misi, itu informasi. Kayak ada informasi di mana mereka menemukan temple di Alpha Sector. Jadi kalian cukup masuk ke tempelnya aja, ya nggak usah repot balik ke mereka, karena kalaupun kalian repot, kalian nggak akan dapat XP lagi. Oke, mungkin itu aja tentang itu. Dan sedikit lagi yang penting tentang game ini, yaitu kebanyakan resource yang akan kalian dapatkan berasal dari semacam storage unit gitu. Jadi kalian tinggal tekan aja dan take all, karena kalian bisa nampung banyak. Dan juga di game ini saya sarankan sebaiknya kalian banyak-banyak save, karena kalau kalian mati maka game akan dimulai kembali dari save terakhir kalian. Oke, good luck. Mungkin itu saja dari saya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.